Jos gandos, kotos, yes you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat CCTV dimanapun berada yang saya cintai dan saya banggakan. Apa kabar semuanya? Semoga di kesempatan hari ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dijauhkan dari malapetaka dan dicerdaskan hati dan pikirannya. Di kesempatan video kali ini ada informasi menarik tentang Pi Network ya. Di sini Dr. Cheng Diovan rencananya akan menjadi pembicara juga ya di acara Token 2049 konferensi di Singapura tanggal 1 hingga 2 Oktober nanti. Nah, ini kita baca dulu sahabatku. Dr. Cheng Diovan ya, salah satu dari dua pendiri Pi Network akan menjadi pembicara di konferensi Token 2049 yang berlangsung pada tanggal 1 hingga 2 Oktober di Singapura. Sebagai salah satu acara kripto terbesar di dunia, konferensi ini merupakan kesempatan besar bagi Pi Network untuk berinteraksi dengan komunitas blockchain yang lebih luas dan berbagi perspektif uniknya tentang utilitas dunia nyata ya, penggunaan Pi di dunia nyata ini sebagai uang kan gitu ya, pembangunan komunitas dan masa depan adopsi blockchain yang lebih luas. Nah, pelajari lebih lanjut tentang fokus diskusi Dr. Van dan nantikan informasi selengkapnya. Nah, oke, kita akan mempelajari di sini ya. Pendiri Pi Network Cheng Diovan dikonfirmasi sebagai pembicara konferensi Token 2049 mendatang. Dr. Cheng Diovan, nah, udah kita nggak usah baca lagi ini ya, kita langsung saja. Di sini ada Dr. Van sebagai pembicara acara tersebut dan Pi Network sebagai sponsor emas acara token. Aktivitas Pi memastikan jaringan ini memiliki kehadiran yang kuat di salah satu panggung terbesar di industri. Tindakan ini bertujuan untuk meningkatkan visibilitas Pi di seluruh konferensi dan menandakan niat proyek untuk terlibat langsung dengan komunitas Web3 global. Ini kesempatan ya, akan diadopsi luas lagi ya setelah nanti kontestasi apa itu ya, di konferensi ini kan nanti ajang bergensi ya, teknologi Web3 yang nggak hanya mata uang kripto Pi Network saja, itu banyak sekali ya teknologi Web3 yang akan diperkenalkan, dipertontonkan ke seluruh dunia. Ini ajang bergensi ya konferensi ini ya. Nah, Dr. Van ini sebagai pembicara di acara tersebut juga akan memberikan kesempatan unik untuk berbagi perspektif Pi tentang utilitas dunia nyata ini. Nah, ini poin penting yang dimiliki Pi dibanding mata uang kripto yang lainnya. Dia memiliki jutaan pengguna, komunitas yang besar, dan sudah ada penggunaan di dunia nyata seperti barter waktu dulu kan, fase-fase barter itu. Nah, ada map of Pi di situ kan, pedagang-pedagang lokal sudah mulai menggunakan Pi itu, walaupun waktu itu dengan nilai konsensus global GCP itu 314.159 ya. Kenyataannya memang sampai saat ini masih belum terwujud karena adanya beberapa aturan tentang mata uang kripto. Nah, seiring waktu, jika Pi ini semakin diadopsi massal, ya, digunakan orang semakin banyak, dan jumlah yang beredar itu kemungkinan masih sekitar diprediksi akan sampai batas 10 miliaran. Nah, sekarang kan sudah 7 sekian miliar, hampir 8 miliar ya. Nah, itu nanti kalau diperlukan orang banyak, itu nilainya Pi ini akan semakin naik. Ya, nanti ujung-ujungnya seperti Bitcoin juga gitu loh. Nah, tetapi karena dia digunakan utilitas nyata sehari-hari sebagai alat tukar barang dan jasa atau sebagai uang, seiring waktu nanti akan menjadi mata uang global dunia. Ya, yang dia memiliki kecepatan transaksi, memiliki keamanan yang tinggi, kemudian transparan dan mudah diakses siapa saja di dunia ini ya. Yang penting ada jaringan internet gitu kan. Untuk pedalaman itu nanti tidak usah menggunakan bank, tidak usah menggunakan ATM lagi, jadi langsung bisa pakai barcode, langsung bisa transfer, tinggal tik itu sudah bisa. Intinya ini revolusi uang gitu ya, arahnya nanti ke sana sahabatku ya, Pi ini. Nah, dan masa depan adopsi blockchain ini lebih luas ya, dikenalkan orang. Jadi blockchain ini kan memang awal mulanya itu teknologi ini adalah Bitcoin. Tetapi blockchain ini bukan hanya digunakan di
Bitcoin saja atau di mata uang kripto saja, tetapi memang digunakan perusahaan-perusahaan besar juga, perusahaan-perusahaan ataupun properti juga, perumahan-perumahan, kontrak-kontrak tentang industri-industri itu sudah pembayaran sudah menggunakan blockchain, ya, transparan, aman, tidak bisa dimanipulasi, gitu loh. Nah, itu utamanya adalah memang di bidang keuangan. Ini sangat riskan karena uang itu kan sangat riskan, ya, gitu. Bisa dimanipulasi, bisa dikorupsi, bisa dicetak ulang atau dipalsu. Nah, dengan adanya blockchain ini, seperti halnya Pi Network ini, bertujuan uang yang tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa dicetak ulang lagi, ya, tidak bisa untuk korupsi karena ada know your customer, ya, terdata semua. Penggunaannya juga mematuhi aturan AML, anti money laundry. Dan ini sangat luar biasa yang belum banyak disadari di era ke depan nanti ini. Sebagai pengganti uang fiat, sebenarnya itu tujuannya, ya. Tentang nilai nanti yang spekulasi, jika Pi ini diadopsi massal dan digunakan sehari-hari untuk utilitas nyata itu, jadi tidak akan spekulasi seperti halnya permainan pasar kripto yang ada seperti Bitcoin, Ethereum, itu kan dikuasai oleh paus-paus kripto. Nah, menjelang acara, detail lebih lanjut mengenai sesi Dr. Van akan dibagikan melalui saluran resmi Pi Network. Untuk saat ini, konfirmasi sponsor dan partisipasi pendiri menandai langkah penting dalam keterlibatan Pi yang semakin luas dengan ekosistem blockchain. Ini setelah kemarin, ya, waktu acara Nicholas Kokalis yang dulu, ya, ini gantian Dr. Van yang akan menjelaskannya, gitu, ya. Ini supaya apa? Pi ini mencari trust, kepercayaan sebenarnya di dunia mata uang seperti blockchain ini, ya, seperti dulu Bitcoin itu juga kepercayaan, nilai kepercayaan. Jika nanti semakin diadopsi meluas, investor besar sudah mulai masuk semua, Pi ini tidak seperti halnya Bitcoin yang akan dikuasai oleh pemilik uang besar saja, enggak, ya, bukan paus-paus saja, tapi Pi ini merata, ya, bahkan dikuasai juga oleh para pionir di seluruh dunia, setiap negara hampir ada penambangnya. Jadi untuk memanipulasi itu agak sedikit sulit, gitu loh, ya. Enggak seperti Bitcoin, jika mungkin Michael Saylor menjual Bitcoinnya semua, atau mungkin Coinbase dan yang lainnya sudah mulai menjual Bitcoin, diawali dengan Bitcoinnya Satoshi Nakamoto berpindah ke Pi Network, yang lain akan panik sehingga Bitcoin itu akan bisa nggak ke 20.000 atau 30.000 US dollar? Bisa, bahkan bisa juga ke 15.000, ya. 2023 itu Bitcoin ke 15.800 dolar. Nah, tiba-tiba saat ini baru 2 tahunan, ya, 2 tahun belum ada itu sudah kemarin mencapai 123.000. Nah, makanya ini dikuasai dikendalikan oleh pos-pos itu. Jika kepercayaan itu sudah mulai runtuh dan berpindah ke Pi Network, maka apa yang terjadi? Nilai Pi itu akan tinggi karena untuk kapitalisasi pasar di coin market cap-nya itu tinggi, ya, bisa mencapai mungkin triliun dolar, akan berpindah, bisa terjadi. Jika nilai kepercayaan dari Bitcoin berpindah ke Pi Network karena dengan utilitas nyatanya tadi, utilitas di dunia nyatanya tadi sebagai pembayaran sehari-hari, sebagai untuk membackup pembayaran industri juga dan lain sebagainya untuk lintas batas negara, ya, ingat ini menggunakan jaringan Stellar, hampir mirip dengan XRP, ya, Ripple. Nah, cara sistem protokolnya gitu, sahabatku, ya. Nah, berbeda dengan proof of work atau POW yang digunakan oleh Bitcoin ataupun proof of stake yang digunakan oleh Ethereum. Pi ini sebenarnya menyempurnakannya, tapi ini memang untuk mengenalkannya, ya, untuk memberikan trust atau kepercayaan, keyakinan tadi memang step by step, pelan-pelan. Jika nanti ada titiknya, ya, sudah mulai akan berebut seperti yang dikatakan Satoshi Nakamoto dulu, ya. Itu pernah mengatakan, saat ini kami berada di tengah-tengah, yang artinya ini kita lihat, ya, sahabatku, ya. Kita lihat peringkat 100 atas, ya. Untuk mata uang kripto, memang Pi ini berada di tengah-tengah. Artinya saat ini memang kita berada di tengah-tengah. Pernah dikatakan Satoshi Nakamoto. Tetapi suatu saat nanti, ya, dengan tiba-tiba ini nanti kita bisa berada di atas, yang artinya peringkatnya bisa di 5 besar sini. Nah, apakah bisa terjadi lagi? Bisa, sahabatku, ya, bisa saja terjadi. Nah, jika sudah masuk di sini, orang akan geragapan, artinya bisa terlambat.
Setelah nilainya meroket, justru orang nanti akan berebut itu. Nah, inilah saat timing yang tepat nanti adanya token 2049 mulai dikenal luas lagi Pi. Ya, dengan nanti kan dilihat ini dari mulai chartnya ini ya, mulai dari Pi dulu open networknya 20 Februari, perjalanannya seperti apa ya. Koin ini apakah bertahan atau apa menjadi nol, tapi saya rasa ini kuat karena komunitasnya kuat. Ya, komunitasnya kuat, kemudian pendukung investornya di belakang layar ini juga kuat, bos. Kalau nggak kuat ini Pi sudah gluduk gitu ya. Sudah gluduk ini. Nyatanya dia masih di 100 besar ya. Berada di urutan di sini ya. 44. Walaupun sekarang nilainya masih segini-gini 0,34, 0,367, 0,35, 36, 37, 38 balik lagi 33, 34. Ini kalau tidak kuat pondasi Pi-nya ini ya sudah kendul gluduk. Nah, karena ini tidak penipuannya, dihasilkan tokennya itu dari manusia nyata yang melalui KYC tadi dan bermigrasi itu sahabatku ya. Dan bermigrasi. Makanya Pi ya, analisa saya pribadi ya, kuat sekali saya menganalisa pribadi saya sendiri. Pi ini nilainya akan tinggi nanti. Saya meyakini ini hampir mirip ya sama waktu saya pengalaman Bitcoin dulu sih ya. Cuman Pi bedanya ini teknologinya lebih yang terbaru kan, yang Web 3.0 itu. Nah, gitu sahabatku ya. Bukan lagi Web 2 gitu loh. Nah, sekarang sudah 8 miliar. Nah, prediksi jika 10 miliar ini nanti kemungkinan ini semakin ada suatu hal besar yang membeli Pi ini. Nanti semua akan berbondong-bondong membeli Pi ini ya. Ya, inilah saat itulah nanti teman-teman juga akan sayang untuk menjual Pi-nya. Kalau nilai sudah mulai tinggi, teman-teman akan sedikit-sedikit menjualnya karena yakin ini, dengan keyakinan ini akan nilainya akan melambung terus. Semakin banyak diadopsi orang, intinya seperti itu ya. Tetap semangat, semoga setelah selesai token 2049 konversi 1 hingga 2 Oktober nanti tiba-tiba Pi ini akan meroket lagi kembali ke ATH awal ke 3 US dollar hingga nanti naik. Ya semoga saja gitu ya, karena tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, apalagi dengan mata uang kripto ya. Dalam sekejap saja kripto itu bisa ribuan persen naik loh gitu. Bisa gitu ya. Oke, tetap semangat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas Indonesiaku, bye bye.